Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ahmad Nur Yasin, Ade Zahra Elsani, Cindy Almira Putri, Meli Sundari, dan Rizka Diana akan mempresentasikan tentang efek Compton. Efek Compton adalah sinar X yang dihamburkan oleh elektron mengalami perubahan frekuensi bila dibandingkan dengan sinar X yang dijatuhkan ke permukaan logam. Dan perubahan ini tergantung pada sudut hamburan. Efek ini diamati Compton pada tahun 1923 dan dijelaskan berdasarkan pada pandangan foton oleh Compton dan Debye secara serempak. Bisa dilihat pada gambar 1.4 tentang skema interaksi antara foton dengan elektron pada efek Compton. Gambar 1.4 mengilustrasikan mekanisme hamburan foton yang menumbuk sebuah elektron. Pada tumbukan antara foton dan elektron berlaku hukum kekekalan energi, yaitu jumlah energi foton yang datang dan energi elektron diam sama dengan jumlah antara energi foton yang dihamburkan dengan energi elektron yang terpental, yaitu H kali omega plus M0 kali C kuadrat sama dengan H kali omega aksem plus M kali C kuadrat, atau H kali C per lambda I plus M0 kali C kuadrat sama dengan H kali C per lambda F plus M kali C kuadrat persamaan 1.16. Dan hukum kekekalan momentum yaitu H per lambda sama dengan H per lambda aksen plus V vektor persamaan 1.17. Karena elektron bergerak secara relativistik, maka persamaan energi relativistik pada elektron dinyatakan sebagai E kuadrat sama dengan M kuadrat kali C pangkat 4 sama dengan M0 kuadrat kali C pangkat 4 plus P kuadrat kali C kuadrat persamaan 1.18. Hubungan antara sudut hamburan θ dengan pergeseran frekuensi atau panjang gelombang dapat diperoleh dari persamaan 1.16, 1.17, dan 1.18. Bila persamaan 1.17 diuraikan ke dalam komponen paralel dan tegak lurus, maka H per lambda I sama dengan H per lambda F kali cos θ plus Pi kali cos Pi, dan 0 sama dengan min H per lambda F kali sin θ plus Pi sin Pi persamaan 1.20. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan bila masing-masing persamaan dari persamaan 1.19 di atas ya dan persamaan 1.20 dikuadratkan dan kemudian kita jumlahkan. Nah, masing-masing dari persamaan 1.19 itu kita kuadratkan semuanya, dan 1.20 itu kita kuadratkan menjadi H kuadrat per lambda I kuadrat min 2H kuadrat per lambda I dikali lambda F cos θ ditambah H kuadrat per lambda F cos kuadrat θ sama dengan P kuadrat cos kuadrat θ. Nah, untuk persamaan 1.20 itu kita kuadratkan juga, yaitu menjadi H kuadrat lambda F kuadrat sin kuadrat θ sama dengan P kuadrat sin kuadrat θ. Nah, selanjutnya setelah dikuadratkan semuanya, kemudian kita jumlahkan dari kedua persamaan tersebut menjadi H kuadrat per lambda F I kuadrat min 2H kuadrat per lambda I lambda F cos θ ditambah H kuadrat per lambda F kuadrat sama dengan P kuadrat. Itu persamaan, kita dapatkan persamaan 1.21. Selanjutnya, jika kita lihat kembali persamaan 1.16, kita kuadratkan lagi untuk mencari persamaan
yang dominan lebih mudah ya. Selanjutnya yaitu kita masukkan persamaan 1/16, yaitu H kuadrat C kuadrat per lambda I kuadrat ditambah H kuadrat C kuadrat per lambda F kuadrat ditambah MO atau M0 kuadrat C pangkat 4 ditambah 2HC HC per lambda I M0 C kuadrat min 2HC per lambda F M0 C kuadrat min 2 H kuadrat C kuadrat lambda F lambda I sama dengan M2C pangkat 4. Atau bisa juga kita tuliskan kembali dengan masing-masing dikuadratkan. Itu kita bisa dapatkan persamaan 1.22. Nah, jika kita lihat kembali pada persamaan 1.21, kita tinjau kembali, kita bisa dari persamaan 1.21 kita bisa dikalikan dengan C kuadrat agar lebih dominan dan lebih transparan lagi dari persamaan 1.21. Selanjutnya kita tuliskan yaitu H kuadrat C kuadrat per lambda I kuadrat min 2H kuadrat C kuadrat per lambda I lambda F cos theta tambah H kuadrat C kuadrat per lambda F kuadrat sama dengan P kuadrat dan C kuadrat. Nah, itu kita dapatkan persamaan 1.23 dengan dikalikan dengan C kuadrat. Baiklah, untuk slide selanjutnya, dengan mengombinasikan persamaan 1.22 dan 1.23 diperoleh 2HC per lambda I M0C pangkat 2 min 2HC per lambda F M0C pangkat 2 min 2H pangkat 2 C pangkat 2 per lambda F lambda I plus 2H pangkat 2 C pangkat 2 per lambda I lambda F cos theta sama dengan 0, atau M0C per lambda I lambda F dikali lambda F min lambda I sama dengan H per lambda F lambda I 1 min cos theta. Lambda F min lambda I sama dengan H per M0C 1 min cos theta. Persamaan 1.24 menunjukkan bahwa perubahan panjang gelombang antara foton yang datang dan yang dihamburkan hanya tergantung pada sudut hamburan theta. Namun sebenarnya sudut hamburan theta tergantung pada panjang gelombang sinar datang. Selama proses tumbukan, sebagian energi foton hilang sehingga foton yang terhambur panjang gelombangnya membesar. Faktor H per M0C disebut panjang gelombang foton yang terhambur atau panjang gelombang Compton lambda E dari sebuah partikel dengan massa diam M0 dalam hal ini adalah elektron. Panjang gelombang Compton dapat digunakan sebagai estimasi dari ukuran partikel. Nah, untuk energi kinetik elektron yang terhambur adalah seperti di bawah ini. Energi elektron yang terhambur berbanding lurus dengan energi foton yang menumbuknya. Efek Compton hanya dapat diamati dalam domain panjang gelombang pendek atau hanya sinar X dan sinar gamma. Kalau dibandingkan dengan elektrodinamika klasik, gelombangnya sama dengan gelombang EM yang datang, dan hanya mungkin terjadi pada kuantum cahaya. Dengan demikian, ide kuantum cahaya secara eksperimen diperkuat oleh efek Compton. Spektrum hamburan Compton yang lebar teramat pada eksperimen disebabkan oleh distribusi momentum elektron dan karena elektron terikat dalam atom. Seperti gambar di bawah ini menunjukkan distribusi energi foton dan elektron yang tergantung pada suatu sudut hamburan. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.